Sahabat-sahabat Dinarti, Power Tips kembali bersama dengan Anda. Setelah kemarin di episode sebelumnya kita membahas tentang peluang yang kita dapatkan dari menjawab tantangan, dan kita juga sempat berbicara tentang design thinking, alignment. Salah satu hal yang menarik yang juga menjadi skills ya untuk menghadapi 2025 adalah inovasi, katanya begitu. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia, Joko Murjono. Hai, Pak Joko. Oh iya, lupa. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Daniel, apa Ini kabar? sehat-sehat, baik-baik. Ini tadi membaca banyak hal tentang skills for 2025. Salah satu yang paling atas malah adalah tentang inovasi. Gitu. Kenapa ini menjadi penting? Kalau baca-baca artikel sampai ke masa depan gitu kan, saya ngelihat saat ini aja deh, atau berapa waktu belakangan ini. Gitu. Kita sering dapat request dari klien untuk membuat tim mereka menjadi lebih inovatif. Nah, ini berarti kan suatu pertanyaan. Inovasi, inovatif, kreativitas itu skill yang bisa dipelajari apa tidak? Nah, tadi kan jelas-jelas itu bisa. Kalau dari episode sebelumnya itu bisa. Nah, lalu kenapa beberapa orang susah belajar menjadi lebih inovatif? Padahal sudah ngikutin step-stepnya. Nah, kadang-kadang kita bicara inovatif itu butuh didukung dengan mindset yang benar. Nah, orang-orang yang susah berinovasi kan jadi apa? Yang dalam bayangan saya terkungkung gitu loh, Pak. Itu aja gitu. Apakah seperti itu sih sebenarnya mindsetnya yang perlu gitu? Inovasi, sesuatu yang inovatif itu sesuatu yang belum pernah kejadian, kombinasi dari beberapa hal gitu kan, bisa jadi orang bilang kreativitas gabungin berapa hal, ini itu jadi sesuatu produk atau service yang inovatif. Ya. Berarti kan mereka mikirin masa depan. Mereka bukan mikirin sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu di-improve, diperbaiki. Enggak. Nah, mereka mikir cenderung ke masa depan, tapi mereka juga dengarkan kebutuhan customer mereka saat ini. That's why mindset yang penting untuk seorang yang inovatif adalah satu, dia bisa empati dengan orang-orang. Karena dia harus dengerin. Dia harus mengerti siapa customer-nya. Dia harus penasaran, kenapa sih customer-nya butuh seperti itu, butuh seperti ini. Apa sih pain points-nya, apa kendalanya mereka, challenges-nya mereka. Dan mikir ke sesuatu solusi yang bisa dibilang inovatif ke depan yang dibutuhin oleh mereka. Itu utamanya di situ, mindset empati itu penting. Customer ini dalam artian siapa? Apakah inovatif berarti mereka yang langsung in touch dengan customer-nya seperti apa misalnya? Sales atau orang ketemu customer atau definisi customer sendiri siapa sebenarnya? Customer itu ya siapa yang menggunakan produk kita, siapa yang menggunakan jasa kita. Itu customer definisinya. Jadi orang yang berhadapan dengan customer adalah tim kita, bagian dari tim inovatif. Nah, ini second mindset lagi nih. Tim mindset tim kita tuh yang inovatif tuh harus diverse. Orang-orangnya, latar belakangnya beragam. Why? Karena seseorang yang punya keahlian, let's say komputer gitu, jago bikin app. Seringkali aplikasi yang dia buat itu tidak digunakan oleh customer. Why? Karena nggak dengerin sebenarnya customer itu maunya yang ini app-nya, versi ini. Dia hanya memikirkan sesuatu yang ini. Nah, pentingnya ada diverse team itu, the mindset yang kedua adalah dengan kita punya orang-orang yang biasa berinteraksi dengan customer kita, mereka bisa memberitahu customer itu inginnya seperti apa. Jadi app-nya bisa didesain seperti itu. Diversity itu penting sekali dalam sebuah tim yang kita bilang tim inovasi dari sebuah perusahaan.
Dalam kasus ini berarti kita membicarakan tim inovasi dari sebuah perusahaan dengan berbagai departemen, berbagai bidang. Bagaimana dengan teman-teman yang bekerja sendiri, Pak Joko? Apakah dia juga bisa menjadi seorang inovatif dengan mindset-mindset tadi, empati dan seperti ini? Bekerja sendiri nggak masalah. As long as dalam tahap dia istilahnya mencari tahu datanya, mendengarkan customer, dia juga libatkan orang lain. Jadi rasa penasaran ini bukan sesuatu yang ditahan di dalam, tapi harus dibuktikan bahwa dengan bicara, dengan empati tadi, dengan observe orang-orang, dia bisa dapat masukan. Bahkan nanti berkolaborasi, itu mindset yang ketiga, kolaborasi dengan bahkan dengan customer lagi. Bahkan bukan cuma dengan tim kita. Bisa jadi let's say Daniel bagian dari tim inovasi, terus Daniel interview customer. Oke. Dan ternyata customer itu begitu banyak memberikan masukan kepada Daniel. Actually yang terjadi adalah kolaborasi dengan customer, co-creation dari sebuah solusi yang diinginkan oleh customer. Nah, ini yang kita bilang mindset yang ketiga, kolaborasi itu penting sekali dalam tim inovasi. Empati, diversity tadi, berbagai bidang, dan juga kolaborasi. Ya. Oke. Siap. Dalam pengertian saya, mereka yang berinovasi itu adalah bidang-bidang yang sangat berhubungan dengan teknis. Misalnya komputer atau teknis bikin alat-alat gitu. Apakah memang lingkupnya hanya seperti itu sih Pak untuk inovasi? Daniel suka makan nggak? Makan dong. Oke, suka makan kan? Oke. Ada berapa banyak nasi goreng di Jakarta? Jenis nasi goreng. Wah, beribu-ribu. Itu satu contoh yang sering saya pakai, analoginya seperti itu. Kalau nasi goreng itu ada resepnya, orang ngikutin resep, semua nasi goreng satu Jakarta akan sama rasanya. Namun beberapa orang penasaran. Mereka menggunakan mindset dengerin customer, kurang asin, kurang manis, lebih pedas, enggak, dan lain-lain. Itu kan kolaborasi dengan customer sehingga masakannya lebih disuka dan dia punya keunikan nasi gorengnya itu. Nah, dengan dia melibatkan tadi udah empati, gitu kan? Terus udah kolaborasi, co-creation. Nah, kalau semua tukang masak itu anggap dia satu, ahlinya adalah masak gitu, dan dia ngikutin resep doang, nggak akan terjadi tuh nasi goreng macam-macam. Namun karena mereka punya satu mindset lagi adalah saya coba dengan cara yang beda, coba dengan cara yang beda, experimental mindset. Jadi bukan hanya satu bidang ahli, dan dia mencoba. Akhirnya terjadilah berbagai jenis inovasi nasi goreng di belahan Jakarta, kiri, kanan, utara, selatan, timur, barat. Balik ke poinnya Daniel tadi, kalau dia jago bikin komputer, gitu kan, app. Nah, memang benar skill-nya itu ada skill yang dia harus pelajari. Namun pada saat dia bikin, let's say hasil akhir produknya adalah laptop. Ternyata laptopnya tidak disukai oleh customer. Laku nggak tuh laptopnya? Enggak. Sama dengan kayak nasi goreng tadi. Jadi kalau kita mendesain seorang teknisi jago komputer, jago elektronik bikin suatu laptop, dia harus bisa ngelihat ini customer-nya pengennya apa sih? Bikin keyboard yang aneh, apakah itu inovasi? Belum tentu. Kreativitas, yes. A-nya yang tadinya di kiri, A-nya di kanan, dirubah-rubah. Again, user kembali customer yang menggunakan laptopnya akan bingung. Nah, ini sesuatu yang benar-benar empati itu digunakan. Itu nomor satu mindset yang harus dimiliki. Nah, yang terakhir tadi baru eksperimental. Kita lihat. Gimana caranya dari bahan yang ada, dari alat yang ada, dari teknologi yang ada, kita belajar membuat prototype lah, membuat apa, dan kalau prototype beta version itu pasti ada kesalahan. Nah, disinilah
kita belajar dari kesalahan. Jadi dia nggak takut untuk bikin suatu kesalahan, balik lagi ke lab, buat lagi prototipe berikutnya. Lama dong berarti proses inovasi, Pak? Tergantung birokrasi perusahaan. Yang sering membunuh mindset inovasi adalah birokrasi dari company. Karena? Bagaimana? Karena kalau kita bicara startup, banyak company yang melihat bahwa startup itu nggak punya SOP, nggak punya aturan, approval-nya kacau balau, and so on. Yes, itulah namanya yang sering-sering orang sebut tuh being agile. Oke. Ya, itu kalau being agile tuh respons kepada apa yang dibutuhkan market tuh cepat. Kalau company kecil, yes, itu bisa cepat. Begitu company besar berusaha inovatif, itu kebanyakan kena di birokrasi. Paling sering saya dengar kalau dari klien-klien kita nih yang kalau ada satu tim yang kita bantu berusaha inovatif, salah satu pertanyaan yang membunuh kreativitas dan inovasi adalah tunjukin di masa lalu bahwa ide kamu ini sukses. Benchmarking. Ya kan belum ada idenya, produknya, Pak. Nah, kalau benchmarking nggak bisa, kita pegangannya kemana nih? Satu-satunya yang bisa dipegang adalah customer kita maunya apa. Nah, ini sesuatu yang even mendesain website saja, gitu kan? Banyak yang datang ke saya nanya, kalau saya desain website kayak gini bagus nggak? Bagus nggak? Mau melayani siapa ini websitenya? Siapa target customer-nya? Jadi kita harus pertama kali mendesain website itu memang kita bisa punya prototype. Tapi kembali yang ditanya, kita minta feedback-nya itu harus benar-benar end user-nya kita, customer-nya kita. Dan mindset kita baru benar tuh di situ. Seringkali kita mendesain website dari sisi estetika, bagus, keren, gitu kan? Belum tentu, saya nggak bilang itu salah, belum tentu itu yang dibutuhin. Dari apa yang disampaikan, yang saya tangkap adalah mindset tadi dimiliki oleh sebuah tim begitu. Apakah ini juga bisa dimiliki oleh masing-masing atau juga harus dimiliki oleh masing-masing personnya sih Pak untuk bisa punya inovatif mindset? Yes and no. Seperti kita tahu dalam satu tim itu kalau mereka bersinergi dengan benar, mereka saling kolaborasi, mereka saling mengisi gap satu sama lain. Okay. Orang ini stereotyping ya. Orang yang biasa ngurus komputer IT mungkin gagap pada saat harus bicara ke customer. Ya. Orang yang bicara ke customer itu udah lancar, tapi begitu masuk ke masalah aplikasi IT, dia gagap di situ. So ini akan saling mengisi nih kalau kita mikirin inovasi, tim inovasi, tujuannya ngapain? Untuk membuat apa? Jadi challenge-nya seperti yang di seri mengenai design thinking kemarin, challenge-nya kan harus jelas terus. Nah, mindset ini itu tadi empati, terus kemudian eksperimental, diversity, collaboration, itu semua harus ada dalam komponen sebuah tim. Saling mengisi itu juga bisa. Jadi tidak harus setiap orang harus punya seluruh mindset itu. Dibalik Pak, ketika seseorang punya kualifikasi tadi, empati, diversity, kolaborasi eksperimental, apakah otomatis dia akan menjadi seorang yang inovatif? Yes, tapi pertanyaannya selanjutnya, dia bisa bekerja sendiri tidak? Maksudnya? Kalau dia segitu mindset-nya udah benar, dia bisa melakukan suatu inovasi produk atau service atau apa. Bisa saja dia sendirian. Namun pertanyaannya, dia bisa bekerja sendiri nggak? Enggak. Seperti saya bilang, yang pertama dia harus punya empati. Dia harus
ngobrol sama orang-orang, kolaborasi. Dia harus nerima masukan dari berbagai sudut. End up dia bisa bekerja sendiri, bisa. Namun tetap dalam prosesnya untuk dari mulai nol sampai jadi itu produk atau service, ada yang secara nggak langsung diajak ngobrol, diskusi, brainstorming lah, apalah semuanya. Itu akan terjadi di prosesnya. Oke. Terakhir, bagaimana caranya agar teman-teman di Narji bisa melatih keempat kualifikasi itu? Oke. Cari tahu yang jadi kekuatan kita tuh apa. Kenali itu. Apalagi misalnya kita diminta untuk menjadi project leader dari sebuah tim yang ditugaskan menghasilkan suatu produk atau service yang inovatif. Kita kenali dulu, kita kuatnya di mana. Kemudian rekrut atau ajak tim member lain yang akan saling memperkuat, bukan saling melemahkan, tapi saling memperkuat mindset-mindset yang dibutuhkan ini. Jadi misalnya saya ngerti sih empati gitu, tapi untuk bicara dengan customer itu saya biasanya gagap. Nah, bagaimana saya bisa merekrut siapa nih orangnya nih, the right team member, siapa nih yang jago ngobrol. Bisa jadi saya lihat, oh Daniel biasa nih ngobrol sama customer, sering ini, oke, saya tarik, saya kasih tahu briefnya seperti ini, dan kita bekerja sama. Kemudian saya tarik lagi orang lain yang mungkin pada saat tertentu mungkin masalah hukumnya deh gitu, legal side-nya bisa jadi kita tarik orang yang memang menguasai di situ. Jadi komponen itu penting. Baiklah, mari kita recap Pak tipsnya bagaimana agar apa saja yang harus dimiliki mindset untuk berinovasi. Oke, empati. Gitu kan. Nanti kita di seri ini kita akan bicara kenapa empati itu penting, behavior apa itu empati nanti. Kemudian dia harus bisa diverse, beragam, gitu kan. Dan punya suatu kolaborasi, ya kan, dengan tim lain, jadi bisa co-create dari situ. Dan yang terakhir, mindset yang saya pikir 4 teratas ini adalah lebih ke arah dia mau belajar dari kesalahan, experimental mindset-nya itu. Mindset. Karena Thomas Alva Edison lah, even Kentucky Fried Chicken lah, saya nggak tahu boleh nyebut brand apa enggak. Boleh. Resep sempurnanya kan lama. Nggak sekali, ya betul. Ini jam makan siang soalnya. Salah ngomong nih. Kalau udah ini pasti ngomongnya ini. Oke. Mindset yang juga bisa kita latih agar kita kedepannya bisa menjadi seorang yang inovatif, silahkan dicoba dulu. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan, silahkan dengarkan di Power Tips berikutnya. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Daniel. Sehat selalu. Sehat selalu juga untuk Anda, sahabat-sahabat di Narji. Saya pamit di sini. Nama saya Daniel Wibowo. Sampai jumpa.